Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya dulu ya. Dulu bukan sekarang, dulu. Saya tuh dulu punya dunungan ya, punya dunungan. Itu orang tuh selalu kenapa? Selalu menjajah. Jadi keinginannya, jadi selalu pengen diikutin keinginannya tuh. Jadi seolah-olah kita dijajah bener-bener. Disuruh begini harus mau, disuruh begitu harus mau. Nggak kenal waktu, nggak kenal cuaca, itu selalu. Kalau dia ada keinginan, itu selalu harus dikerjain. Itu saya itu orangnya. Mungkin karena karakter saya itu orangnya begini atau gimana. Itu saya tuh selalu manut terus ya, pikiran saya tuh dikarenakan saya tuh anak buah. Saya disuruh gini mau, disuruh begitu mau, nggak ada siang, nggak ada malam, benar-benar itu saya dijajahnya. Tapi saya sabar menerimanya, nggak pernah komplain, nggak pernah apa, nggak pernah. Jadi orang itu keinginannya kalau nggak diikutin, itu marahnya habis-habisan. Bener marahnya tuh. Wah, ngomongnya kemana-mana. Jadi karena kan saya tuh ya namanya sama dunungan gitu ya, sama juragan. Itu satu mau aja kayak seperti orang goblok itu saya tuh. Gitu mau. Itu selalu disuruh ke sawah mau, suruh ke hutan mau, ambil kayu mau, inilah itulah segala mau, itu saya tuh ya. Itu saya tuh jadi udah bayaran saya tuh nggak menentu bayaran satu atau bulanannya atau hariannya atau mingguannya tuh nggak menentu. Itu saya tuh jadi dalam pikiran saya tuh begini. Ini saya pengen tahu nih orang menjajah saya ini sampai di mana. Itu satu selalu pengen tahu, bener-bener pengen tahu, ikutin kemauannya orang itu tadi, ikutin. Semakin lama itu bener-bener merajalela. Padahal orang itu tahu siapa saya tuh, tahu dia tuh. Ya mungkin dikarenakan dia punya sifatnya ego atau angku atau gimana nggak tahu ya. Dia tuh tahu saya siapa tuh tahu. Itu saya tuh selalu manut. Gak pernah komplain, gak pernah begini, gak pernah. Emang kalau makanan tuh emang bebas, tapi saya tuh sering nolak, sering nolak. Tapi kalau saya lagi mau ya baru saya makan, kalau enggak, itu selalu begitu. Jadi selalu begitu, selalu menjajah terus. Jadi setiap bayaran itu nggak tentu. Itu saya sabar terus sampai di mana nih orang menjajah saya tuh, sampai di mana. Dia nyuruh sama saya tuh ya bisa dibilang di luar logika lah. Itu saya ikutin. Pokoknya dia yang mau itu saya ikutin. Sampai di mana itu keinginannya, kemauannya tuh. Tapi dia nggak memperhatikan bayaran saja, atas saya tuh nggak memperhatikan. Jadi sifatnya orang itu sifatnya tuh ego gitu. Itu saya tuh sadar gimana, ya Allah ini mungkin udah nasib saya, udah perjalanan saya harus begini. Itu saya terima dengan senang hati. Gak pernah saya mengeluh capek atau apa gak pernah. Terima dengan senang hati. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sampai. Itu yang namanya bayaran tuh nggak tentu. Kalau dia lagi mau ya bayar, kalau dia lagi enggak. Tapi kalau ditanyain ngamuk. Di situ saya udah ya namanya manusia itu suatu kewajaran lah ya. Itu saya udah nggak kuat, udah satu kabur gitu ya. Belum saya bayaran, belum dibayar, satu pergi tanpa pamit, satu pergi satu ya, bisa dibilang kabur loh. Jadi pulang gitu ya, kabur. Itu orang malah nanya-nanyain
sama teman, sama siapa. Ada katanya ketemu teman saya tuh, nah bos kamu nanyain, itu teman saya selalu begitu. Jadi orang itu kalau tenaga tuh butuh, tapi dianya nggak ngerti. Itu udah berbulan-bulan satu kerja di situ, nggak ada siang, nggak ada malam. Malah bisa dibilang keluarga saya tuh hampir kelaparan. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebenarnya ya bisa dibilang baik gitu ya. Kalau saya lagi ada rezeki, saya kasih. Bukannya saya dikasih sama bos, saya ngasih sama bos. Entah berapa itu walau alam. Ya. Itu satu selalu begitu. Dia padahal sih orang itu tuh orang kaya, tapi dikasih sama saya sebagai anak buah. Ya gaji pak, ya di gajinya itu masih kurang. Itu diterima sama orang itu tuh ya. Diterima. Jadi selalu begitu. Lama kelamaan satu kabur aja kabur satu lari ke Jakarta, cari kerja di Jakarta satu ya. Di Jakarta tuh satu cari kerja kebangunan, gak ada yang ngajak. Cari kemana itu satu benar-benar satu gak ada kerjaan. Terus satu main ke suatu daerah. Ya kita sebut daerahnya ya daerah Cakung. Daerah Cakung situ. Di situ banyak orang-orang yang cari barang bekas gitu ya, cari barang bekas, barang rongsokan di situ tuh. Terus saya deketin ke situ, ngobrol sama orang yang suka kerja di situ ya, cari rongsokan. Terus saya ngobrol, ini bang gimana caranya kalau bang istri saya mau bekerja di sini, boleh enggak bang? Ya kalau kamu mau ya silakan aja, kata orang-orang. Itu saya di situ tuh diajak sama orang tuh satu. Ya namanya orang nggak pengalaman, satu diajarin sama orang yang udah berpengalaman tuh nih, yang bisa dijual, yang ini enggak, yang ini harganya mahal, yang ini harganya murah gitu tuh ya. Itu satu selalu di situ cari rongsokan. Emang kalau waktu pertama saya tuh belum menghasilkan, belum, dikarenakan nggak tahu barang, nggak tahu. Itu saya di situ belajar cara nyarinya, mungkin ada orang kasihan sama saya, mungkin itu ya, mungkin dia ngasih cangkul sama magnet. Nih bang Kumis gini aja ya, kalau bang Kumis mau cari ini saya kasih pinjam alatnya. Oh iya makasih. Itu saya dikasih tahu caranya begini, caranya begitu, cara begitu. Sehari itu dari pagi itu saya kerja gitu ya, nyari rongsokan, udah sore dijual ya, alhamdulillah gitu, bisa gitu ya, dapat. Malah penghasilan saya tuh lebih besar waktu saya punya dunungan, punya bos di situ, lumayan satu. Itu saya di situ tuh nggak berasa ya, siang pagi nyari, sore ngejual. Itu selalu saya tuh hidup di situ, kerja bener-bener semangat di situ tuh ya, semangat. Nggak tahu berapa harinya tuh satu punya simpenan ya, kata orang ini tabungan. Terus saya ingat sama keluarga saya, terus saya lari nyari tetangga yang ada di Jakarta tuh ada. Terus saya ketemu sama tetangga satu, saya nanya sama tetangga satu, kamu kapan pulangnya? Ya mungkin lusa pulang. Ini bilangin sama keluarga saya, tolong saya nggak bisa buru-buru pulang, cuma ini aja saya mau kirim aja, titip. Oh iya nggak apa-apa. Itu saya tuh selama itu tuh nggak pernah pulang, cari rongsokan tuh begitu, cari rongsokan ya. Kalau dapat rezeki dikirim melalui temen. Kalau dulu kan belum ada transfer ya, kalau dulu belum ada transfer, nggak kayak sekarang gampang. Jadi kalau saya mau ngirim sama keluarga saya tuh, itu cari orang yang mau pulang. Itu selalu begitu saya tuh. Jadi orang-orang yang tukang teman saya itu yang jadi cari rongsokan itu perhatiin sama saya tuh, dia ngeliatin.
liatin, terus dia suka nyindir masalah goib atau masalah apa, diam aja, pura-pura nggak tahu aja gitu. Tuh di situ tuh saya teman-teman satu, wah pas nginepnya tuh di situ tuh ada benteng Belanda di situ tuh, di belakang pabrik besi itu, di situ ada benteng Belanda di situ tuh. Itu teman-teman tuh tidurnya tuh di atasnya. Ya saya juga ikut juga di situ, malah sama teman satu, udah kamu nggak usah sana sini, udah tidur sini aja, cari kardus, cari dus itu satu ya, nyari malah beli dus Indomie terus saya gelar tidur di situ. Banyak juga, ada yang orang Jawa, ada orang Surabaya, orang Tegal, orang Kediri, orang Klaten, banyak. Ada orang Bandung, orang Tasik, orang Cianjur, banyak di situ kumpul. Jadi kelompok golongan jatuh nyari-nyari besi itu, bersih rongsokan tuh di situ. Lagi tiduran itu sama teman-teman tuh. Itu saya pas ngeliat ke danau tuh ada kelihatan, ada yang bergerak-gerak di situ tuh, ada yang bergerak-gerak. Terus saya tanya sama teman-teman, itu yang di danau tuh apa, tuh gerak-gerak itu apa? Apaan, nggak ada apa-apa. Itu ada yang itu orang semuanya nggak ada yang lihat, nggak lihat tuh. Itu saya tuh turun dari benteng Belanda tuh, turun mendekati danau itu. Pas udah nyampe di pinggir danau tuh, ternyata itu saya lihat ikan gabus. Ikan gabus ya lumayan besar lah ya, kalau kita contohin sebesar bayi kan gak mungkin kegedean. Itu ikan gabus, penglihatan saya itu ikan gabus. Itu di atas air bisa menari-nari, ikan gabus. Ikan gabus tuh bisa nari-nari di atas air tuh. Di atas lari bolak-balik. Itu teman satu pada deket nyamperin, kamu lagi apa di sini? Enggak, itu yang ya kelihatan itu ada, kamu ngelihat nggak itu ada di tengah-tengah danau ada apa? Wah, nggak ada apa-apa. Enggak, itu yang bener kamu. Enggak, bener nggak ada apa-apa. Itu satu di situ ya namanya ya kita yang lihat sendiri aja, mungkin halu atau gimana. Terus ada yang agak tuaan dikit, agak tua ya, sekitar umurnya 50-an dulu tuh. Terus si orang itu mendekat, lagi ngapain kamu ribut-ribut di sini, kata orang itu tuh. Enggak bang, ini kelihatan saya tuh di danau itu ada ikan gabus lagi nari-nari di atas air, bener gak? Emang ada itu situ. Abang bisa ngeliat? Ya orang itu tuh senyum. Udah kamu kalau udah tahu sih jangan ribut, jangan berisik. Itu yang lainnya teman saya tuh gak ada yang lihat, cuma saya sama orang itu berdua. Itu saya ngeliat tuh malah seneng, malah jadi si ikan gabus tuh ya lucu juga ya gitu ya. Ya lucu. Jadi di air tuh, di atas air, di permukaan air tuh jalan. Dia joget-joget tuh, itu gabus. Itu adanya tuh di kampung sawah, kalau Anda pengen tahu. Kalau orang Cakung pasti tahu yang namanya kampung sawah. Di situ kan ada benteng Belanda di situ. Itu pasti tahu. Itu saya tuh di situ ngeliat itu malah saya tuh senyum-senyum sama orang yang tuan itu, senyum-senyum ngeliatin, lucu lah gitu ikan gabus malam. Itu semakin lama semakin lincah, sampai loncat-loncatan ke atas, loncat-loncatan. Pas lagi begitu si ikan gabus loncat-loncatan tuh, teman saya tuh ada yang bangkis bersin gitu ya, ada yang bangkis itu si ikan gabus tuh mungkin kaget atau gimana, langsung nyelam udah gitu ya, udah si ikan gabus itu udah nyelam, saya langsung pergi yang di tempat tidur tadi yang di atas benteng Belanda itu ya, di situ duduk ngobrol lagi sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil ngobrol gitu ya. Itu semakin lama, semakin malam kan itu ada namanya kabut gitu ya, embun gitu kalau malam tuh. Makin lama makin dingin,
Itu sih orang-orang mungkin dikarenakan udah biasa atau gimana, kurang tahu juga ya. Itu pada ngorok, pada tidur. Kalau satu nggak tidur di situ gelisah, duduk salah, tiduran salah, begini salah begitu. Padahal saya di situ udah lama, padahal udah lama. Pas saya lagi duduk-duduk begitu tuh, terus saya iseng turun ke bawah, turun. Pas di di situ tuh kan ada ya seperti ruangan gitu ya, ruangan di bawah tidur, tempat tidur tuh di situ ada ruangan. Emang di situ gelap juga, gelap. Pas saya nyamper ke pintu itu, di situ tuh kelihatan samar-samar, putih, samar-samar. Tapi nggak jelas, coba samar-samar berbentuk putih, cahaya putih begitu. Itu saya liatin, perhatiin, makin lama dari si putih itu berubah wujud itu jadi putri Belanda. Terus saya tuh masuk ke dalam itu si perempuan itu, si noni Belanda itu, saya paranin, saya deketin itu malah langsung pergi ke sana, bukannya ke pintu, ke sana. Jadi nembus tembok. Pas saya deketin waktu si Noni masuk tembus ke tembok itu, saya pegang itu nggak ada lubang. Di situ tuh di situ merenung, di situ tuh ya, merenung saya. Oh berarti di sini juga ada penghuninya juga ya di sini tuh. Apakah di sini dulu Belanda pada diam di sini, atau kenapa ada noni Belanda di sini? Itu saya lagi duduk, lagi merenung sambil berdiri gitu, ada yang datang itu tuh ya, ada yang datang tinggi besar, bule gitu ya, bule tinggi besar. Cuma makhluk itu tuh mukanya sebelahnya ngaplek ke sini, yang satunya wujud. Itu suaranya menggeram, Mungkin kalau kita ngerti, mungkin nanya atau gimana gitu, walau nggak tahu. Itu di situ tuh saya ngeliatin itu itu tuh ya, yang mukanya sebelah itu makin lama makin dekat. Udah dekat dengan saya tuh, orang itu tuh ngasih benda ya, kurang lebihnya 5 cm, panjangnya 5 cm, lebarnya sekitar 3 cm, tebalnya tuh 2 cm kurang lebih, warnanya tuh kekuning-kuningan. Cuma dia nggak bisa ngomong, cuma ngasih begitu aja. Terus saya terima kasih Tuhan, saya dikasih beginian ya, terima kasih. Itu si jurig yang kepalanya belah itu, dia manggut langsung keluar lagi di situ. Itu satu keluar, gua taunya teman-teman yang di atas itu semuanya pada bubar, pada kabur. Jadi satu di dalam ruangan itu ditinggal di ruangan itu tuh. Ditinggal. Pas saya naik ke atas, orang-orang udah nggak pada ada, satu di situ celingak. Jadi orang pada kemana? Kayaknya orang pada ketakutan apa gitu ya. Pas saya lagi naik ke atas benteng di situ ada pohon asem kalau nggak salah. Ada pohon asem di situ. Pas saya ngelihat ke pohon asem itu, di situ kelihatan ada kalong gede gitu. Kalong kelelawar berdiri. Masa juga ya, saya tuh gini ya, dari kejauhan tuh sih berbentuk kalong itu sama-sama saya deketin, udah deketin bener, saya kaget juga, wajar ya, manusiawi, wajar. Itu ya yang namanya kalong itu benar-benar kalong itu sebesar manusia gitu bentuknya, cuma lebarnya itu ada sayapnya. Itu bunyi suaranya tuh krokok, kuak, nggak tahu apa artinya. Itu satu di situ duduk saya sila ipat gitu, sila ipat.
Ya seenggak-enggaknya saya gitu begitu, itu saya ngularin aura. Itu yang namanya kalong itu tuh berubah wujud itu jadi keris. Itu keris saya kasih sama orang, dititipin sama orang itu keris tuh ya. Kalau namanya tuh saya lupa lagi ya. Dulu tuh anaknya orang yang dikasih pinjam dititipin keris itu orangnya masih muda. Kenapa dititipin sama orang itu? Karena orang itu diamnya di situ, punya rumah sendiri. Kalau saya kan tidurnya di mana aja, nggak punya tempat. Dititipin sama orang itu, dititipin si keris itu. Jadi udah lama kelamaan di situ mulai banjir. Cuman anehnya di situ logika. Ini kalau ikan mujair itu sampai ke aspal itu mujair. Yang nggak jutaan mungkin miliaran. Itu ikan mujair banyak, tahu dari mana asalnya nggak tahu. Jadi bilang banjir nggak gede juga sih. Cuma lewat aspalan aja itu yang namanya ikan. Banyak besar di situ tuh. Di situ saya sempat ngambilin ikan, itu saya dapat gede-gede itu sebesar begitu, saya masukin ke kresek, dimasukin. Perasaan tuh udah saya dapat dinangkepin, udah masukin. Tapi anehnya si ikan dimasukin ke kresek tuh pas udah saya mau ke ini ya, ke tempat peristirahatan saya di atas benteng itu, ikan tuh cuma ada 2 biji, ada 2 ekor di situ. Padahal saya dapatnya banyak ya, dihitung itu sih hampir penuh lah gitu. Itu maksudnya saya mau dijual tuh. Tapi pas naik ke atas tuh ikan mujair tuh ada 2. Yang lainnya kemana walau alam. Padahal nggak sobek enggak. Itu semua orang-orang yang di situ yang dapat ikan banyak itu semuanya dapatnya sedikit. Dari ember tuh banyak penuh, tapi kenyataannya sedikit. Itu di situ, itu namanya kampung sawah di daerah Cakung. Itu saya di situ lama di situ tuh saya. Lama di situ. Setelah saya di situ banyak yang kenal sama masyarakat, udah diakui sama masyarakat di situ, dikarenakan saya di situ lama. Pas suatu hari mungkin orang di situ mungkin memperhatikan kelakuan saya yang beda dengan yang lain. Terus ada satu orang, nggak usah namanya, nggak usah sebutin ya. Ada satu orang, dia ngobrol sama saya. Saya waktu di Cakung namanya Bang Kumis. Bang Kumis satu dulu ya. Ada yang bilang saya Bang Kumis, ada yang nyebut Bapak Erik. Itu nama anak saya tuh, yang nomor 2 Bapak. Itu nama saya tuh dulu tuh waktu saya di Cakung. Pas saya lagi duduk di situ, terus ada yang datang satu orang. Miss, gini aja Miss ya, boleh nggak mau ngomong, kata orang itu. Emang ngomong apaan Bang? Enggak Miss, kalau lu ngomong kelihatannya lu kayak bukan orang biasa loh Miss. Emang ada apaan Bang? Enggak, gini aja, lu mau ngimpo mau nggak? Ngimpo apaan Bang? Ya nomor lah. Dulu tuh kalau nggak salah zaman SDSB, kalau nggak salah dulu tuh. Ya saya kan di bidang nomor kan nggak pengalaman, nggak tahu saya tuh. Saya sifatnya pengen tahu, saya tuh pengen nyoba. Terus kata orang itu, udah Miss mendingan ngimpo aja kamu, lu bisa nggak? Ya kurang tahu juga Bang, masalah belum pernah. Oh gitu, ya udah gini aja ya. Gimana kalau terima lo ngimpo? Ya boleh aja. Emang lu Miss syaratnya apa aja? Gak tahu apa-apa aja. Jadi si orang itu ternyata udah berpengalaman di bidang ngimpo nomor tuh, udah berpengalaman. Sesajanya emang bener banyak sih di situ. Pas udah itu ditaruhnya tuh di bawah pohon asem yang tadi itu.
di sebelah pinggir danau itu, di situ infonya tuh, di tempat tidur, pinggir tempat tidur di situ samping. Udah gitu tuh dia udah ngomong, Tomis udah beres semua, lo terserah lo caranya gimana gimana. Bang saya nggak tahu caranya gimana, udah lo terserah lo aja. Itu orang ya, ada orang tuh ya namanya orang gitu ya, kalau saya nggak tahu masalah di bidang begitu. Itu ada yang dampingin saya, ada yang dampingin saya tuh 3 orang, berarti sama saya 4. Itu saya tuh di situ dulu tuh ya nggak baca doa, nggak bismillah, nggak apa, asal bakar kemenyan aja begitu ya, asal bakar kemenyan. Tahu saya juga juga itu waktu saya bakar kemenyan itu saya juga ketawa senyum. Ini orang murtad amat cari nomor minta sama setan. Pasti cari nomor sih mendingan ke bank aja ya, atau di meteran, di kalkulator ya, banyak ya. Itu pas begitu udah dibakar menyan begitu, emang kan wanginya kemana-mana. Itu yang ngedamping saya itu yang 3 orang tuh pada kabur, lari semua. Saya ditinggal di situ tuh. Itu saya di situ celungak-celinguk, ini orang kok pada lari, kenapa udah lari. Nggak taunya pas saya nengok ke atas, di pohon asam itu ada ular besar, ular turun dari atas, ular. Jadi si orang yang lari, yang kabur itu nggak ngasih tahu bahwa di atas ada ular tuh, nggak ngasih tahu, cuma kabur aja begitu. Saya sendirian ditinggalin tuh, dikerjain tuh sama orang-orang. Itu ular dari atas turun, udah turun sampai ke bawah. Si ular itu tuh anehnya tuh mendekati bakakak ayam. Si bakakak ayam tuh dimakan sama ular tuh, Lah saya tuh diem ngeliatin ular lagi makan bakakak ayam tuh diem. Cuma saya ngomong, ular, lu enak-enak aja lu makan bakakak, kan saya juga lapar, kamu bagi-bagi kayak tinggalin atau gimana. Itu si ular udah saya ngomong begitu, si ular tuh langsung mundur, berubah wujud. Itu si ular itu berubah wujud tuh jadi makhluk hitam besar, kepala matanya merah gitaring, itu kayak marah. Terus itu tuh kalau jadi suaranya tuh gimana ya, suaranya tuh ya, jadi kita ganti aja bahasanya ya, kita ganti. Kamu, kata si makhluk itu, kamu di sini lagi apa? Kamu macam-macam di sini mau nyari apa? Kok begitu kan? Itu saya ya, dikarenakan nggak ada pengalaman cari begituan. Gini kata saya tuh disuruh orang, suruh nyimpo nomor di sini, cari nomor SDSB ya, sama togel. Itu orang yang hitam gigi taring mata merah itu ketawain. Ya saya juga ikut nyengir. Udah begitu, udah si itu udah ketawa begitu, langsung besar angin. Itu yang namanya sesajen tuh hilang, ketebak angin, ke bawah arus angin itu, bawa arus angin. Pas di situ udah dibawa si sesajen itu udah hilang semua. Itu penglihatan saya walau alam, antara bener atau enggaknya nggak tahu. Itu yang saya lihat itu di situ, yang bekas sesajen di situ banyak emas batangan, ada koin emas juga, ada emas batangan, kalu segala macam ada. Itu si makhluk itu ngomong, udah kamu daripada begituan cari nomor itu susah, mending itu aja ambil, udah terserah kamu, udah ambil semua, kayak mau diambil apa, mau terserah kamu, silakan, gak jadi masalah. Cuman kata si makhluk itu, cuman dia minta kambing hitam, kambing yang berwarna hitam.
Itu saya di situ marahnya, saya marah. Itu saya bahasanya tuh bahasa pasar, ngamuk satu di situ. Itu saya tuh ya bisa dibilang berantem lah sama makhluk itu tuh ya, berantem tuh sama makhluk itu tuh. Itu saya sampai dilempar ke danau. Itu saya dilempar ke danau, untung danaunya airnya gede, itu saya bisa renang. Kalau nggak tahu deh. Itu saya dilempar ke danau tuh, itu makhluk itu tuh ketawa, girang banget. Itu saya di situ datang nyerang lagi. Di situ saya langsung cari ini, pas dapat ranting asam, saya sabat ke badannya. Itu si makhluk itu tuh disabat sama satu pakai ranting asam tuh berubah wujud lagi jadi ular kecil di situ tuh. Itu dari situ tuh udah ular itu udah makhluk itu saya sabat pakai ranting pohon asam itu, makhluk itu udah dirubah jadi ular kecil. Terus saya langsung nyari teman-teman saya, nyari, nggak taunya ada di warteg. Udah warteg, saya pakainya basah, jemur. Saya datangin ke sana, lu parah juga, lu nggak ngasih tahu apa, main kabur aja. Apaan, kata teman satu, apaan lu teriak-teriak, kamu ngajak lari, kamu diam aja. Itu kata orang itu teriak-teriak manggil, padahal nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Udah lagi ngobrol-ngobrol di warteg di situ tuh ada anak muda datang. Ada anak muda datang di situ, langsung, ada apa kok bang, kok ribut-ribut begini, kayaknya keren banget. Enggak ada apa-apa. Ya bang, katanya kasih tahu dong apa cerita apa. Udah nggak usah tahu. Emang kamu mau kemana kesini? Saya lapar bang, mau makan di warteg. Oh, ya udah, mau makan aja, jangan campur urusan orang. Itu orang tuh si anak muda itu. Jadi mungkin waktu makan di warteg itu mungkin nguping kayaknya sih, mungkin nguping. Itu saya ngobrol cerita begini sama teman-teman soal. Itu si teman saya tuh pada ketawa, saya dilempar sampai jebur tuh ketawa tuh. Itu ya udah begitu langsung dia terakhir nanyain dikasih apa sama itu tuh. Ya saya nggak ngomong dikasih apa-apa, enggak. Jadi yang barang itu tuh saya nggak kasih tahu, yang dikasih barang dia tawarin gitu nggak dikasih tahu, enggak. Udah begitu tuh saya tuh tidurnya tuh di emperan warteg gitu di situ. Tapi nggak bisa tidur, yang namanya Jakarta tahu sendiri ya, nyamuknya lumayan ya. Di situ tuh saya nggak bisa tidur sampai pagi. Udah agak siangan saya ke lokasi lagi. Itu yang tadi malam di situ banyak barang-barang berharga tuh, nggak taunya nggak ada satupun yang ketinggalan. Tuh saya yang dikasih sekecil begini itu, dikasih kecil, malah nggak ada. Malah di baju saya tuh ada batu itu saya dibuang batunya tuh, nggak dipelihara. Itu saya buang tuh, saya nggak cerita sama teman-teman, enggak. Cuman yang tadi ngajak ngipo itu yang ngobrol tuh, saya sama si kumis itu yang ngipo di sono gitu, tapi ada ular gitu. Jadi sama dia tadi ceritain, kalau saya tuh diam aja, nggak banyak omong, nggak banyak cerita, enggak gitu. Makanya tolong ya yang dengerin dongeng yang cerita ini, saya tolong ya, namanya orang Jakarta yang bisa masa dititipin keris, tolong paketkan, nanti saya ganti ongkosnya, ongkos kirimnya nanti saya ganti, nanti saya kasih alamat yang jelas, tolong ya, dan mohon dengan hormat. Takut ada apa-apanya, itu barang tuh bukan barang sembarangan. Tolong ya, kalau seorang yang saya titipin barang keris itu,
Kalau dengar cerita ini tolong anterin. Nama saya waktu di Cakung tuh Bang Kumis. Dulu waktu saya muda Bang Kumis ya. Atau Bapak Erik. Tolong ya kasih tahu kalau masih barang itu masih ada, tolong telepon atau di WA, insya Allah saya datang. Asal alamatnya yang jelas insya Allah ya. Gitu, mudah-mudahan yang saya amanahin barang itu, yang saya titipin barang itu tolong jangan tersinggung. Dikarenakan saya pengen ngeliat lagi. Kalau saya udah ngeliat sih silahkan, nggak apa-apa. Yang penting saya pengen ngeliat, udah ngeliat sih udah. Kalau namanya tuh orangnya saya lupa, orangnya tuh itu ya. Tolong yang mendengar cerita ini saya tolong kasih tahu, ada nomor saya tuh di deskripsi di situ di WA. Saya tuh bukan pengen ngambil, pengen ngeliat aja barang itu masih ada enggak, gitu aja. Kalau udah dilihat sih mau diambil lagi silahkan, cuma gitu aja. Itu cerita pengalaman saya waktu saya di Cakung. Insya Allah ada waktu kita sambung ceritanya. Bila bida sehat, ada umur panjang, kita akan bercerita lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.